Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari Program Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengertian Belajar, Gerak, dan Motorik. Langsung saja kepada pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan dari proses pertumbuhan. Pendapat ini hampir sama yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Adapun teori pemikiran, pendapat Norman tentang belajar bisa diungkapkan sebagai berikut. 1. Hukum pembelajaran. Adakah pemikiran tentang belajar yang terwujud dalam 3 hukum? Semua itu yang menekankan pada kausal hubungan antara tindakan dan hasil meliputi A. Hukum hubungan sebab akibat adalah untuk suatu organisme untuk menghubungkan belajar antara suatu tindakan khusus dan suatu hasil sesuatu yang harus menjadi suatu hubungan sebab akibat yang jelas di antara ini yang disebut hukum sebab akibat. Hukum belajar sebab akibat. Dalam hukum belajar sebab akibat memiliki dua bagian. Pertama, untuk hasil yang diinginkan. Organisme yang mencoba untuk mengulangi tindakan-tindakan tertentu yang mempunyai suatu hubungan sebab akibat yang jelas pada hasil yang ditentukan. Kedua, untuk hasil yang tidak diinginkan. Organisme yang mencoba untuk menghindari tindakan-tindakan itu yang memiliki suatu hubungan sebab akibat yang jelas untuk hasil yang tidak diinginkan. Hukum umpan balik informasi. Dalam hukum umpan balik informasi ini, hasil dari suatu penelitian peristiwa sebagai informasi tentang peristiwa. 2. Prinsip-prinsip belajar. Seseorang yang melakukan kegiatan belajar harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip belajar. Dimianti dan Mujiono mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi berkaitan dengan minat. Dari yang mempunyai minat terhadap suatu pembelajaran akan memunculkan perhatian dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajari pembelajaran tersebut. 2. Keaktifan. Yang belajar selalu menunjukkan keaktifan dalam kegiatannya, baik secara fisik maupun psikis. 3. Keterlibatan langsung. Keterlibatan yang dimaksud adalah kegiatan kognitif, fisik, emosional, dan pembentukan sikap dan nilai. 4. Pergaulan. Dapat melatih daya-daya jiwa dan membentukkan respon yang benar serta membentuk kebiasaan-kebiasaan. 5. Tantangan. Siswa yang mendapat tantangan akan lebih bergairah mengatasi bahan belajar baru. 6. Perbedaan individu. Setiap individu unik yang artinya tidak akan ada manusia yang sama persis. Setiap manusia memiliki perbedaan dengan yang lain. Sedangkan Sobri dan Isana menyatakan 8 prinsip-prinsip belajar yaitu 1. Belajar perlu memiliki pengalaman dasar. 2. Belajar harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. 3. Belajar memerlukan situasi yang problematis. 4. Belajar harus memiliki tekad dan kemauan yang keras dan tidak mudah putus asa. 5. Belajar memerlukan bimbingan, dorongan, dan arahan. 6. Belajar memerlukan latihan. 7. Belajar memerlukan metode yang tepat. Belajar memerlukan waktu dan tempat yang tepat. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan prinsip-prinsip belajar adalah memiliki tujuan, situasi yang kondusif, bimbingan dan motivasi, terlibat langsung, latihan dan metode serta waktu. Prinsip belajar akan dilakukan siswa yang sedang belajar baik secara sadar maupun psikologis. A. Gerak. Sebelum kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gerak, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita juga tahu arti dari belajar gerak itu sendiri. Nah, dalam hal ini penggunaan kata gerak itu sendiri banyak merujuk kepada berbagai istilah yang mana kerap kali dikaitkan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya dalam ilmu sosial dan juga dalam ilmu ekstasa. Dan tidak hanya demikian, gerak ini sendiri juga acap atau kerap kali digunakan
dalam ilmu lainnya, yaitu dalam ilmu fisika. Dan dalam ilmu fisika itu sendiri, gerak itu dapat diartikan sebagai pemindahan benda yang memerlukan berbagai proses, dan proses tersebut sehingga dapat diamati secara langsung baik dalam dimensi waktu maupun dimensi ruangnya. Dalam belajar gerak ini diperlukan juga berbagai tahapan dalam pembelajarannya. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: 1. Tahap belajar gerak motorik learning. Tahap verbal kognitif. Jadi di dalam tahap ini sendiri, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya adalah untuk memberi pemahaman kepada anak didiknya, baik itu yang berbentuk gerak baru dan sebagai orang yang baru mengenal atau bisa disebut sebagai pemula. Jadi peserta didik ini bisa dikatakan belum mengetahui cara dan bagaimana melakukan gerak tersebut dengan baik. Maka sebab itu, kemampuan verbal kognitif ini sangat menunjang seseorang peserta didik untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh tenaga pendidiknya. B. Tahapan motorik. Dalam tahap motorik ini, di sini peserta didik akan melakukan hal berikutnya, yang menatau yaitu tahapan motorik. Di dalam hal ini tidak bisa dipungkiri juga banyak terdapat atau banyak timbul berbagai persoalan, yang mana persoalan tersebut biasanya terkait dengan aspek kognitif yang telah selesaikannya sebelumnya. Dan untuk hal tersebut biasanya akan lebih terfokus atau memusatkan kepada pembentukan suatu organisasi yang memiliki pola gerak yang lebih efektif dan efisien. Dalam menghasilkan gerak yang diinginkan, ada tahapan. 1. Tahapan otomatisasi. Tahapan otomatisasi adalah tahapan yang terakhir dalam tahapan belajar gerak. Dalam tahapan akhir ini biasanya peserta didik setelah banyak melakukan berbagai latihan atau gerak, maka dengan secara perlahan peserta didik akan memasuki tahapan otomatisasi. Dan dalam hal ini program motorik sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik, dan tidak jarang juga hal itu akan berdampak langsung sehingga peserta didik dapat mengontrol geraknya dengan sebaik mungkin. Setelah membahas mengenai gerak atau belajar gerak, perlu juga kita mengetahui apa itu motorik. Berikut adalah bahasan mengenai motorik. B. Motorik dengan gerak seringkali dijadikan satu. Motorik juga dapat disebut sebagai suatu bentuk rangkaian peristiwa laten, yang mana hal tersebut tidak dapat diamati dari luar, dan di dalam pengertian umum itu sendiri belum juga dapat dijelaskan dan dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Maka untuk itu diperlukan suatu yang lebih operasional. Jadi dapat disimpulkan, sebenarnya motorik adalah suatu peristiwa laten yang memiliki atau meliputi keseluruhan proses-proses yang dapat mengendalikan dan juga di dalamnya fungsi dari organ tubuh manusia, yang hal tersebut dapat juga digunakan secara fisikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, dalam perkembangan motorik ini lebih berproses utama pada tumbuh kembang atau pada kemampuan gerak seseorang anak. 1. Perkembangan gerak motorik halus. Dalam perkembangan motorik halus ini pada umumnya lebih ditekankan kepada anak-anak, yang mana dalam pelaksanaannya lebih umum ditekankan kepada koordinasi gerak motorik halus. Cara pelaksanaannya yaitu dengan cara kegiatan meletakkan sesuatu atau memegang sesuatu objek atau benda dengan menggunakan jari tangan. 2. Perkembangan gerak motorik kasar. Pada motorik kasar adalah merupakan suatu rangkaian gerakan pada tubuh yang mana menggunakan otot-otot atau sebagai besar atau bisa juga seluruh bagian anggota tubuhnya, yang mana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh dari beberapa sebagian besar tubuh atau bisa juga seluruh anggota tubuh, yang mana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kematangan pada anak itu sendiri pada umumnya.
Kesimpulan dari di atas: 1. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan dari proses pertumbuhan. Pendapat ini hampir sama potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. 2. Gerak adalah sebagai suatu pemindahan benda yang memerlukan berbagai proses, dan dari proses tersebut sehingga dapat diamati secara langsung baik dalam dimensi waktu maupun dimensi ruang. 3. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang memiliki atau meliputi keseluruhan proses-proses yang dapat mengendalikan dan juga di dalam fungsi dari organ tubuh manusia yang mahal tersebut dapat juga digunakan secara fisikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.